Sobat, sering sekali kita bersikap sombong pada Allah dan dalam kekeliruan yaitu merasa sudah aman jika kita punya banyak pahala, sehingga rajinnya kita ibadah bukan untuk menjalankan kodrat kita sebagai hamba yaitu menyembah pada Allah, melainkan justru kita ibadah supaya punya banyak pahala, kita merasa punya hak mendapat pahala setelah kita beribadah tanpa memperhatikan syarat batin yang harus kita lakukan dalam ibadah tersebut, padahal Rasul sendiri bersabda bahwa Inna akmalu bil niat, alias sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan niat yang dimaksud itu adalah meletakkan amal ibadah yang kita kerjakan bukan karena ingin mendapat surga. Bukan ingin mendapat pahala, dan tentu bukan juga supaya kita mendapat karomah, tapi yang kita lakukan justru sebaliknya, sehingga otomatis kita tidak mendapatkan apapun dari amal ibadah yang kita lakukan. Kenapa seperti itu? Itu karena kita tidak mengetahui maksud niat yang sesungguhnya sehingga sejak awal kita telah salah niat. Yaitu, supaya dipuji manusia, supaya diberi Allah rizki yang banyak, diberi ilmu yang luas, diberi karomah, dan supaya diberi pahala dan surga. Kita telah salah sangka dalam hal bersandar, sehingga kita tidak bersandar pada Allah melainkan justru kita bersandar pada amal. Karena kita menyangka amal dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Padahal yang menyelamatkan kita di akhirat kelak hanyalah Allah semata. Dalam hal ini mari kita dengarkan hikmah yang Ibnu Athaillah petik dari perjalanan hidupnya dalam kitab karangannya yaitu di Al-Hikam hikmah pertama. Yuk kita dengar sekarang. Al-Hikam pasal 1. Bersandar pada amal. Bersandarlah pada Allah jangan pada amal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya, adalah kurangnya ar-raja, rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Syarah. Ar-raja adalah istilah khusus dalam terminologi agama, yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan ketika seseorang berbuat salah, gagal atau melakukan dosa. Karena ar-raja lebih menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah, untuk takarub. Kalimat, wujudi zalal artinya segala wujud yang akan hancur, alam fana. Menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud al-zalal, wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Jika kita berharap akan rahmatnya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu besar ataupun kecil. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup. Dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas raja, harap kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan, sekalipun engkau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku, Hr. Bukhari dan Muslim. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya, akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya, karena hakikat yang menggerakkan amal ibadah itu Allah, sehingga apabila terjadi kesalahan, seperti terlanjur melakukan maksiat, atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah, sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya kudrat Allah. Kalimat, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal. Sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, itulah tadi hikmah pertama dari kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dari itu maka hendaklah kita hanya bersandar pada Allah semata. Kenapa? Karena ingatlah ini, penyembahan itu terdiri dari dua aspek yaitu aspek zohir dan aspek batin. Ibadah dengan aspek zohir yaitu seperti yang kita ketahui pada rukun Islam dan termasuk juga dengan berbuat baik di keseharian seperti, sodako,
infak, membantu yang terkena bencana, menjaga alam, membangun kekuatan negara supaya tidak mudah dijajah orang kafir, mendidik keluarga supaya tidak mudah terprovokasi hingga berbuat dosa, berbuat radikal dalam sudut pandang Islam, menasehati tetangga teman dan keluarga supaya tidak melakukan dosa, judi, maling, korupsi, prostitusi, menggunakan membuat dan menjual narkoba dan lain-lain. Sedangkan ibadah dengan aspek batinnya adalah seperti yang kita ketahui pada rukun iman dan ditambah dengan membersihkan hati dari penyakit hati atau maksiat batin, mengesahkan Allah, dan menghilangkan keinginan harapan cita-cita angan-angan impian obsesi dan sejenisnya, yang semua itu dapat kita rangkum pada satu kata yaitu keinginan. Keinginan apa saja yang harus kita hilangkan dari hati kita? Jawabannya adalah segalanya, kecuali ingin bersama Allah, ingin berjumpa Allah, ingin agama Allah berkibar di segala negara, ingin semua manusia menyembah Allah, ingin tidak ada siapapun yang berani menghina Allah. Dan jika telah seperti itu maka perhatikan apa yang terjadi pada dirimu, kau akan punya koneksi kepada Allah, dan keistimewaan lainnya. So jadi ingatlah bahwa keinginan itu adalah termasuk pada penyembahan. Pertanyaannya apa yang sekarang kita inginkan? Apa kita sedang ingin uang? Berarti kita sedang menyembah uang. Apa kita sedang ingin jabatan? Berarti kita sedang menyembah jabatan. Atau kita sedang ingin karomah pahala dan surga? Berarti itu artinya kita sedang menyembah karomah pahala dan surga. Dan Allah menyaksikan itu, Allah cemburu melihatmu lebih menginginkan yang lain ketimbang dirinya, dan karena la ilaha illallah alias tiada Tuhan selain Allah. Maka itu artinya tidak ada yang layak disembah selain Allah dan tak ada yang layak diinginkan kecuali Allah. Alhamdulillah. Like, subscribe, dan bagikan video kita ini supaya lebih banyak yang melek tauhid dan sadar bahwa dirinya sebenarnya adalah kekasih Allah, sehingga mereka kembali ke jalan Allah.